Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Dahsyat dan luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, saya bersyukur melihat Bapak Ibu Saudara bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk datang kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kuasanya boleh mengalir bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik untuk memuji meninggikan Dia. Saya juga mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk kita bersama-sama menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang memberikan waktu yang terbaik untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Izinkan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merendahkan hati kami. Kami datang di hadapan-Mu yang kudus. Kami memberanikan diri kami Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan Engkau kiranya menurunkan urapan-Mu bagi setiap kami, seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kami Tuhan membawa hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Benarlah jalan-Mu.
dahsyat dan Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah sahabat terbaik dalam hidup kami. Kami mau memuji, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih kuat untuk bangkit berdiri, amin. Kita mau berkata bahwa Yesus adalah sahabat terbaik dalam hidup kita. Karena Dia memiliki kuasa, Dia Allah yang hebat. Dalam nama Tuhan kita, Dia adalah perisai dalam hidup kita. Masih kuat ya untuk berdiri memuji Tuhan lebih semangat lagi. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Lindungiku,
percaya sekalipun kita berada dalam pergumulan yang berat, tapi kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang selalu menolong tepat pada waktunya. Amin. Mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus tak terbatas. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas Tuhan. Keajaiban-Mu tiada batas Tuhan. Kasih-Mu tak terselami ya Bapa. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan
kami mau menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Karena Engkau Allah gunung batu yang tidak tergoyahkan. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas. Dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami, Tuhan. Engkau selalu ada untuk menyertai kami. Di saat dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya terus hadirat-Mu menguasai, menuntun kami. Hamba-Mu yakin Engkau sudah ada di sini. Saat pujian dinaikkan, Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Dan Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menjawab setiap permasalahan kami. Engkau sudah menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau sudah melepaskan setiap ikatan yang membelenggu kami. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu akan disampaikan. Kami mau menyiapkan hati kami supaya firman boleh masuk dalam hati kami, dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman Tuhan supaya hidup kami terus berbuah di dalam Kristus. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau, pakai terus kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah melalui online. Senang kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kurang lebih mungkin 3 tahun ya. Saya tidak ke tempat ini karena pandemi. Dan sekarang saya boleh ada di sini dan melihat Bapak Ibu dengan muka yang masih segar, yang awet muda seperti saya. Bapak Gembala Timotius Subekti di Gereja Pusat memberikan tema sepanjang tahun 2022 adalah Jadilah Kuat. Mengapa Bapak Gembala memberikan tema besar sepanjang tahun 2022 Jadilah Kuat? Karena dilihat bahwa beberapa waktu di belakang ini banyak hal-hal yang terjadi yang dapat menggoncangkan iman kita. Dimulai mungkin dari pandemi yang masih sampai sekarang yang mungkin juga akan nanti diterapkan sebagai endemi, tetapi saya yakin pasti akan ada lagi sakit penyakit yang tidak kalah hebatnya. Bagaimana ajaran sesat yang terus dikumandangkan dengan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga itu juga mampu menggoyahkan iman kita. Bagaimana pengajaran tentang hyper grace, bagaimana pengajaran tentang gerakan gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang menyatakan bahwa Yesus sudah datang ke dunia dalam bentuk seorang wanita di Cina. Bagaimana kita lihat goncangan di Eropa Timur, peperangan antara Rusia dan Ukraina, yang dampaknya juga sampai ke negara kita. Bagaimana harga minyak, harga bahan bakar sudah mengalami kenaikan. Itu pasti akan membuat kehidupan kita menjadi lebih susah daripada sebelumnya. Kalau kita lihat bagaimana bahan bakar naik, pasti biaya produksi naik, biaya transportasi naik, biaya angkutan naik, maka harga barang juga pasti akan naik. Bagaimana adanya yang namanya AI, ya, AI itu Artificial Intelligence. Mungkin Bapak Ibu jarang mendengar istilah ini, tetapi ini juga sudah terjadi, sudah ada di dunia kita. Bagaimana tenaga manusia akan digantikan dengan tenaga robot. Bagaimana kalau kita melihat pabrik-pabrik di luar negeri yang sudah semakin mengurangi tenaga manusia karena mereka memakai tenaga robot. Dan itu akan berdampak pada banyaknya pengangguran. Kalau kita tahu bersama banyaknya pengangguran, pasti akan banyaknya kejahatan. Dunia tidak semakin mudah, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan diberikan, tema diberikan, jadilah kuat. Supaya pada saat goncangan itu datang dalam hidup kita, kita sudah siap. Kalau kita tidak siap, pasti kita akan mudah jatuh.
kita akan mudah berhenti di tengah jalan. Ada beberapa hal yang membuat kita menjadi lemah, kita tidak bisa menjadi kuat jika kita tidak memiliki damai atau hubungan yang renggang dengan Tuhan. Tidak waspada karena berada di zona nyaman. Kita merasa, ya keadaan dunia gak apa-apalah, semakin susah, yang penting saya aman, nyaman dengan keadaan saya, dengan apa yang saya miliki. Lantas kita berdiam diri, dan itu membuat kita tidak menjadi kuat. Maka saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah, keluarlah dari zona nyaman. Out from comfort zone. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasa aman, menjalani hari-hari yang rendah resiko tanpa khawatir, namun juga stagnan. Saya ulangi, zona nyaman adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasa aman, menjalani hari-hari yang rendah resiko, sepertinya tidak ada resiko, tanpa kekhawatiran karena apa yang dipunyai, namun juga stagnan. Apa itu stagnan? Diam di tempat. Kemapanan, kesuksesan seringkali membuat orang masuk dalam zona nyaman. Dan itu mengakibatkan menjadi lalai dalam menjaga hubungan dengan Tuhan. Bisa dicatat bagaimana contoh Raja Asa dalam 2 Tawarikh 14-15 bandingkan dengan 2 Tawarikh 16. Bagaimana Raja Yoas dalam 2 Tawarikh 24 ayat 1-14 sampai 2 dibandingkan dengan 2 Tawarikh 24 ayat 15-27. Saat keadaannya mereka menang perang, keadaan nyaman, mereka menjadi lalai berhubungan dengan Tuhan. Seringkali kita akan seperti itu. Pada saat kita diberkati, hidup kita sukses, kita lupa Tuhan. Saya punya kerabat seperti itu, merasa hidupnya tercukupi dengan materi yang ada. Dan saya lihat belakangan ini bagaimana kehidupan hubungannya dengan Tuhan jauh. Hari Minggu yang biasanya ke gereja, sekarang tidak ke gereja. Saya seringkali mengingatkan, ayo kembali. Ibadah hanya 1 jam, 1,5 jam. Kamu bisa pergi kemana-mana, berjam-jam. Tuhan hanya minta 1 minggu, 1 jam sampai 1,5 jam untuk bertemu dengan Dia. Tapi kita lalai. Kita mengabaikan. Karena apa? Merasa hidupnya sudah terpenuhi. Seringkali kita akan seperti itu. Tetapi pada saat ada masalah keluarga, sakit, penyakit, siapa yang diingat pertama kali? Tuhan. Saat kehidupannya nyaman, Tuhan dilupakan. Tujuan firman Tuhan hari ini adalah awas zona nyaman. Saat ini bukannya sudah banyak orang yang merasa nyaman karena apa yang dipunya. Sebelum pandemi kita mungkin jarang mengenal namanya ibadah online. Tetapi saat pandemi kita sering dengan mendengar yang istilah dengan ibadah online. Dan kita dibiasakan akhirnya beribadah di rumah. Padahal menurut saya antara ibadah di rumah maupun di gereja, bagi saya pribadi, saya lebih nyaman berkumpul bersama-sama. Saya punya kenalan seperti itu. Karena kehidupannya yang sudah tercukupi. Pergi kemana-mana, berjam-jam. Mau makan ngantri 1-2 jam dibelain. Kalau kita tahu sekarang, pada saat liburan lebaran kemarin, banyak orang pergi ke Bali. Mencari tempat-tempat kuliner yang enak. Mau makan, wah dilihat ngantri. Apa yang dilakukan?
ditunggu. 1 jam, 2 jam, ditunggu tidak apa-apa demi bisa makan. Tetapi saat waktunya beribadah, 1 jam, 1,5 jam, tidak mau. Mari pada saat kita mendengar firman Tuhan ini, kita lebih belajar supaya kita ini hidup jangan di zona nyaman. Sekali waktu masalah itu datang dalam hidup kita, supaya kita ini sudah siap. Kita buka dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ini perikopnya mengenai orang kaya yang bodoh. Saya yakin orang-orang yang punya uang di tempat ini bukan orang kaya yang bodoh, tetapi orang kaya yang bijaksana, orang kaya yang mengerti kehendak Tuhan. Tetapi saya ingatkan firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan kita supaya hidup kita jangan menjadi orang yang bodoh di pemandangan Tuhan. Saya akan bacakan dari Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Ada, tolong ditampilkan slide-nya. Dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, next slide, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya yang bodoh di hadapan Tuhan ini memasuki zona nyamannya karena harta yang dimilikinya. Dia tidak kekurangan suatu apapun, sehingga dia merasa nyaman dengan apa yang dipunya. Saya yakin semua orang yang, saya ulangi lagi, semua orang yang berduit di tempat ini adalah anak Tuhan yang pandai mentaati firman Tuhan. Dan saya yakin tidak mau juga tinggal dalam zona nyaman. Tetapi firman Allah ini berguna untuk terus mengingatkan kita agar kita tidak sampai, saya ulangi lagi, menjadi bodoh di mata Tuhan. Tuhan mau kita nih sebagai anak-anak Tuhan yang pandai. Pandai melakukan firman Tuhan. Akibat saat kita tidak mau keluar dari zona nyaman, ada beberapa akibat yang berbahaya bagi kita. Saat kita ini tinggal di zona nyaman, kita tidak mau keluar. Yang pertama adalah kita akan menjadi sombong. Kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan apa yang kita miliki. Saya ulangi, apa bahayanya saat kita tidak mau keluar dari zona nyaman? Kita akan menjadi orang yang sombong. Mengapa sombong? Ya karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan apa yang kita punya. Slide berikutnya ayat 18 dan 19 saya baca ulang. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku
Dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sampai di sini bagi saya tidak salah jika seorang mau mengembangkan usahanya. Tetapi yang membuat salah adalah sesudahnya, ayat 19. Dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya yang bodoh di hadapan Tuhan ini berpikir bahwa dia dapat mengandalkan apa yang dia miliki untuk waktu yang lama. Dikatakan dalam bahasa Inggris, many years, bertahun-tahun, aku akan tenang dengan apa yang aku punya. Aku menaruh harapanku kepada apa yang aku punya. Ingat, next slide. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seperti tadi saya ceritakan kerabat saya, bagaimana dia memiliki materi secara mungkin bagi kita lihat, mungkin dia berlebih materinya. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan tidak pernah salah. Dikatakan hatinya akan jauh daripada Tuhan. Tuhan mau sebetulnya kita ini mengandalkan Dia. Kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan dirinya sendiri, apa yang dipunya, di mata Tuhan menjadi orang yang terkutuk. Mungkin di pemandangan manusia, wah hebat, banyak duitnya. Tetapi di pemandangan Tuhan, kamu ini orang kaya yang bodoh. Slide berikutnya, kata beristirahatlah dalam ayat 19 itu dari bahasa aslinya anapauo, to give rest. Orang tersebut mengandalkan hartanya dan hendak beristirahat dalam hartanya. Yang mana seharusnya kita dapatkan rest itu hanya dalam hadirat Tuhan. Istirahat yang sesungguhnya itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan ini juga anapauo, to give rest. Saya yakin baik orang yang tidak punya duit maupun orang yang punya duit pasti mengalami yang namanya titik yang rasanya lelah dalam hidup. Bangun pagi, makan, mandi, kerja. Sore baru pulang ataupun malam baru pulang. Mandi, makan, istirahat, besok pagi bangun lagi, mandi, makan, kerja. Pasti mengalami yang namanya lelah. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kelegaan yang sejati kepada kita. Harta kita mungkin bisa memberi kelegaannya, kita mau makan di mana saja bisa, mau nginep di mana saja bisa, tetapi itu hanya sementara. Saya lihat beberapa rekan saya yang mempunyai uang yang banyak, tetapi hidup dalam keluarga yang tidak bahagia. Tidak ada ketenangan. Konflik, menangis, cerita sana sini. Kenapa? Karena tidak ada rest dalam dirinya. Dia salah menaruh restnya kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Ayo, kita harus lawan zona nyaman kesombongan ini dengan kita merendahkan hati.
datang kepada Tuhan dengan doa, dengan firman, maka Dia akan memberikan rest dalam hidup kita. Coba kita cek diri kita. Berapa kali kita berdoa dalam seminggu? Berapa kali kita baca firman berhubungan dengan Tuhan, dan firman itu yang seringkali menguatkan kita, menghibur kita. Berapa kali kita berhubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman dalam seminggu? Coba kita cek diri kita. Rest yang Tuhan berikan dialami oleh Raja Daud dalam Mazmur 4 saat dia diburu oleh anaknya sendiri, hendak dibunuh. Tetapi dia bisa mengatakan, aku akan tidur dengan tenang. Saat masalah itu begitu besar dalam hidup Daud, dia masih bisa beristirahat dengan tenang. Karena dia tahu, dia menyerahkan hidupnya, dia bisa rest hanya di dalam tangan Tuhan. Saya ulangi, lawan kesombongan kita dengan merendahkan diri. Datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Kita harus sadari kita tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Mungkin kita lihat sekarang kita mungkin bisa apa-apa di luar Tuhan. Tetapi pada waktunya kita akan menghadapi masalah yang baru kita sadari, saya tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Tuhan sendiri sudah memberikan contoh. Aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting. Jika ranting ini terpisah dari pokok, apa yang bisa dilakukan ranting? Tidak ada. Kita harus terus melekat kepada Tuhan, rendahkan diri kita, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Minta rest daripada Tuhan yang membuat hidup kita kuat. Apa bahayanya saat kita tidak mau keluar dari zona nyaman? Yang kedua selain sombong adalah egois. Kita menjadi self-centered. Apa-apa aku. Apa-apa aku. Yang lain masa bodoh. Semuanya aku. Biasanya orang yang egois ini tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain. Semuanya ke dia. Dia tidak memikirkan orang lain. Biasanya kenyamanan membuat orang menjadi egosentris, tidak peduli dengan orang lain. Coba kita buka dalam Lukas 12 tadi, ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Yesus katakan kepada saudaraku itu loh, yang orang kaya itu, supaya dia bagi warisan. Berarti dengan kata lain, saudaranya ini nggak mau bagi warisan. Kenapa? Semuanya dirinya, untuk dirinya. Next slide. Ayat 18 dan 19, saya ulangi lagi ayat ini. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dari barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saya ulangi, semua untuk aku dan aku. Fokusnya adalah aku. Tidak berfokus kepada orang lain. Orang yang egois tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang egois tidak mau melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Orang yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, di hadapan Tuhan gagal. Ini proyek gagal.
Contohnya ya, biasanya zona nyaman itu kalau kehidupan sehari-hari adalah rumah kita sendiri. Kalau kita diem, makanya seringkali kita mengatakan kalau kita pulang ke rumah, home sweet home. Kenapa kita nyaman berada di rumah kita sendiri? Pada suatu kali, saya ini sering ditelepon oleh Tante Susan ya, oleh Tante Susana Hildarianti. Mbok, kamu main ke rumah kami sekalian untuk menjaga kami yang sudah berumur ini. Kalau ada apa-apa dengan kami, paling tidak ada orang yang bisa nyetir mobil, bisa membantu. Pada saat ponakan tante tidak ada di rumahnya Om Bekti, rumahnya kosong, tidak ada yang bisa nyetir, kadangkala Tante Susan nelpon kami. Kalau saya tidak mau keluar dari zona nyaman saya di rumah saya sendiri, itu sama dengan saya nggak bisa menjadi berkat, saya tidak bisa menolong tante dan om. Tetapi kalau saya mau keluar dari zona nyaman, keluar dari rumah saya, yang saya anggap tempat yang paling nyaman bagi saya, maka saya bisa menjadi berkat dampak bagi orang lain. Padahal Tuhan ini menciptakan kita untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik, menjadi dampak bagi orang lain. Coba next slide, dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, saya, Bapak, Ibu, semua dari tempat ini, semua ciptaan Tuhan. Buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu di tempat ini untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Supaya kita hidup di dalamnya. Apa di dalamnya itu? Melakukan pekerjaan baik. Kata buatan Allah itu masterpiece of God. Buatan Allah yang istimewa. Kita nih buatan Allah yang sempurna, istimewa. Maka berlakulah istimewa bagi Tuhan dan bagi orang lainnya. Segala sesuatu diciptakan dengan mahal. Digunakan untuk hal-hal yang mahal pula. Mungkin kita biasa membeli pulpen Parker yang jutaan. Biasanya kita pakai itu bukan untuk hal-hal yang catatan sehari-hari, catatan belanja, tidak. Biasanya kita pakai barang-barang yang mewah itu untuk sesuatu yang mewah pula. Tanda tangan cek lah, tanda tangan surat-surat penting. Kita ini diciptakan wah mewah, sempurna. Tapi kadang-kadang kita tidak memakai hidup kita ini dengan sempurna. Kata baik di situ dari kata agathos, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kata baik di situ adalah agathos, artinya berguna, bermanfaat. Kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat, melakukan pekerjaan yang berguna bagi Tuhan dan bagi orang lain. Next slide. Kata agathos ini dipakai juga dalam ayat 19 dalam kata banyak barang. Di situ dikatakan sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Kata banyak barang di sini juga dari bahasa artinya agathos, sama. Seharusnya kita memiliki konsep bahwa barang yang berguna, bermanfaat itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi harus dibagikan juga untuk orang lain sebagai pekerjaan baik yang Tuhan minta dari kita. Lawan. Kita harus lawan egosentris ini dengan punya hati yang memberi.
Mari kita buat hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita ini nggak lama Bapak Ibu. Mungkin ada yang umur 70, 80 tahun, puji Tuhan. Tetapi banyak juga yang masih usia 20, 30 sudah Tuhan panggil. Tidak ada yang tahu usia kita sampai kapan. Selagi kita masih hidup, mari kita nih pakai hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Melakukan perbuatan baik. Beri kepada orang yang membutuhkan. Jangan semua aku, dan aku. Kalau yang pernah ke Israel, ada yang namanya Laut Mati. Kenapa bisa dikatakan Laut Mati? Dead Sea. Kenapa? Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Aliran laut masuk ke tempat itu. Tetapi dia tidak mengalirkan ke tempat yang lain. Akhirnya kadar garam di Laut Mati itu sangat tinggi. Dan konon katanya orang kalau berenang di sana tidak tenggelam. Mengapung. Tidak ada yang hidup di situ. Makanya dinamakan Laut Mati. Saat kita berpikir untuk diri kita sendiri, kita masuk, tetapi tidak mau keluar. Kita juga menjadi orang-orang yang tanda kutip mati secara rohani. Maaf kata, kalau kita jasmani aja kita isi, makan, tidak kita keluarkan sebulan. Bisa bertahan? Mati. Makanya kita harus taruh dalam pikiran kita, kalau Tuhan berkati saya, seberapa menurut kemampuan saya yang bisa saya bantu untuk orang lain, saya bantu. Kalau dalam pikiranmu saya diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan yang bermanfaat. Saya tidak memikirkan diri saya sendiri, tenang-tenang dalam keadaan saya yang begitu mapan. Tetapi saya harus melihat saudara-saudara saya yang butuh untuk saya tolong. Saya bersyukur juga memiliki istri yang tidak perhitungan. Pada saat saya mau membantu orang, saya pasti ngomong kepada istri saya mau bantu ini. Bagaimana menurutmu? Ya nggak apa-apa. Kita harus belajar dari hal yang kecil dulu. Wah Pak, keuangan saya tidak seperti orang yang kaya itu. Tidak apa-apa. Berapa yang ada padamu. Yang sesuai dengan kemampuanmu. Jangan dipaksakan. Kamu bisa memberi orang yang membutuhkan. Kamu bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tidak semuanya aku. Masuk, tidak mau keluar. Ayo lawan egosentris ini dengan mau memberi, mau berkorban. Yang ketiga, apa bahayanya saat kita tidak mau keluar dari zona nyaman? Yang pertama sombong, yang kedua egois, yang ketiga kita menjadi orang Kristen yang tidak sehat. Menjadi orang Kristen yang tidak sehat, saya ulangi. Kita mau terus menerima, tetapi tidak menyalurkan. Seperti kita makan terus, tapi tidak bergerak. Maka hal membuat badan kita tuh nggak sehat. Saya tadi ngomong-ngomong dengan Pak Gunadi ya. Wah, Om kelihatannya kok kurusan. Ya, saya turun 7 kilo ya, 7 angka sempurna ya Om ya. Lah apa rahasianya? Apakah mengurangi makan? Oh enggak. Saya bersepeda. Supaya apa? Supaya bergerak tubuhnya. Kalau tubuh mengalami pergerakan, tubuhnya menjadi sehat. Makanya dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA ada pelajaran olahraga. Itu pelajarannya berguna untuk apa? Supaya anak-anak kita ini sehat. Zaman saya dulu ada senam kesegaran jasmani.
Yang lagunya teng 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 teng. Ya itu. Kenapa dari kecil dididik untuk bergerak supaya sehat? Kenapa Pak Gunadi bisa turun 7 kilo? Lebih langsing, lebih ringan, enteng badannya, lebih sehat. Bergerak. Ayat 19, next slide. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah. Dikatakan makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Wis makan no minum, wis kamu hidupmu sudah mapan. Dia berpikir akan bersenang-senang untuk bertahun-tahun lamanya. Dia tidak mau melakukan sesuatu, hanya makan, minum, dan bersenang-senang. Dari satu kuliner ke kuliner yang lain, dari satu restoran ke restoran yang lain. Setiap malam keluar, kalau kita punya rekan seperti itu bukan? Karena uangnya banyak, setiap malam keluar berfoya-foya. Pagi harusnya bangun karena malamnya keluar sampai larut malam, bangunnya siang. Tidak bergerak. Saya kan bekerja Pak, iya. Diam di kantor, duduk, tok tidak ada geraknya. Masa bisa sehat? Tidur larut malam, bangun siang-siang. Kalau saya pernah baca Bapak Ibu, tubuh itu mengalami detoks jam 10 malam. Jadi saat jam 10 malam itu harusnya orang itu sudah beristirahat. Supaya tubuh ini mendetoks racun-racun yang tidak baik dalam tubuh keluar. Tetapi karena kita seringkali keluar sampai malam, sampai larut malam, akhirnya kena diri kita, sakit. Saya pernah baca seorang dokter yang terkenal di Singapura. Orangnya kaya, muda, ganteng, usia 40-an. Seorang dokter. Meninggal di usia sekitar 42, kalau saya tidak salah baca. Kalau saya tidak salah ingat. Padahal dia nih tidak ngerokok. Makannya terjaga. Tetapi menurut catatan yang saya baca, dokter ini meninggal karena kena serangan jantung. Dimungkinkan bahwa dia kena serangan jantung karena kurang tidur. Pada saat diri kita nih sebagai seorang Kristen yang tidak mau bergerak, merasa cukup dengan apa yang kita lakukan saat ini, kita menjadi orang Kristen yang tidak sehat. Banyak sekarang dari rekan-rekan yang undur dari pelayanan, hanya berdiam diri di rumah saja, tempat di mana orang tersebut tinggal dalam zona nyaman. Bukankah banyak rekan-rekan kita yang sudah seperti itu? Next slide. Yesus sudah memberikan contoh nyata bagaimana seluruh hidupnya dipakai untuk melayani orang. Filosofi Tuhan itu adalah sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Matius 20 ayat 28. Filosofi Tuhan itu hidupnya adalah untuk melayani jiwa. Tidak hanya diam-diaman saja. Bergerak, melayani. Bergerak, melayani. Itu Tuhan kita. Kalau kita baca pagi-pagi dia berdoa. Lalu apa? Pergi dari kota ke kota, desa ke desa. Untuk apa? Melayani, menolong orang yang sakit. Memberitakan firman. Secara rohani Tuhan kita sangat-sangat sehat.
Kenapa rohani kita tidak mencontoh teladan daripada Tuhan Yesus supaya rohani kita juga sehat? Kalau rohani kita sakit, roh ini menguasai jiwa, jiwa menguasai tubuh. Kenapa bisa ada orang yang stres, depresi, jiwanya tertekan? Karena rohnya kalah, rohaninya lemah. Tuhan dalam menghadapi berbagai macam cobaan tidak pernah sampai dia depresi, sampai stres. Pernah Pak pada saat mau disalib? Semua orang akan mengalami hal seperti itu. Karena penyalipan itu adalah saat waktu orang yang mau dibunuh yang sangat mengerikan pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan pasti saya yakin Tuhan pernah merasa capek, dia merasa lapar, sakit, tetapi hal itu tidak membuat jiwanya tertekan. Karena apa? Rohaninya baik. Kenapa seringkali jiwa kita tertekan, kita stres, depresi, mau bunuh diri? Karena rohani kita kalah, roh kita lemah. Ayo saya ajak Bapak Ibu di tempat ini, kita bergerak, melayani. Memang bukan hal yang enak untuk melayani kemana-mana, pergi ke sana sini besuk. Itu bukan hal yang enak. Tetapi itu baik bagi rohani kita. Saya ini hal yang baik yang Bapak Gembala Timotius Subekti katakan kepada saya berusaha tangkap, saya usaha lakukan. Kamu ya, kalau jadi gembala, besuk. Ajak jemaatmu yang mau punya hati besuk, ajak. Dilatih supaya pada saatnya nanti kamu mencari orang yang baru, orang yang kamu latih sudah bisa pergi sendiri besuk. Saya coba untuk terapkan. Tetapi pada saat pandemi agak berat pergi besuk karena dibatasi. Tetapi ini saya mau coba bangkitkan lagi tim-tim besuk. Bergerak supaya rohanimu baik. Pada saat kita besuk, kita mengatakan kepada orang yang kita besukin, itu kan pasti kita berpikir, apa yang hendak saya katakan ya kepada orang sakit ini? Pasti akan berpikir. Dan yang diucapkan pasti perkataan firman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan menyerah. Itu kan melatih rohaninya. Kalau tidak terlatih, lupa. Saya yakin Pak Arief Budiono di tempat ini membutuhkan tenaga Bapak Ibu untuk bergerak bersama-sama. Melayani Tuhan. Baik untuk yang kita layani, tetapi itu juga baik bagi kita. Supaya rohani kita sehat. Kita tidak diem aja. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, mana sehat? Lawan bahaya yang ketiga tidak sehat ini dengan apa? Melayani. Ayo kita mau bergerak bersama, melayani Tuhan bersama sampai Tuhan datang, sampai Tuhan jemput saya. Saya kasih kesimpulan, saya undang pemain musik. Jangan kita ini terjebak di zona nyaman. Hal tersebut tidak membuat kita semakin kuat. Kita akan menjadi orang yang semakin lemah. Dan yang lebih parahnya, kita dikatakan sebagai orang yang bodoh oleh Tuhan. Mari kita lawan bahaya-bahaya di zona nyaman. Itu kesombongan. Lawan dengan rendahkan diri. Kita mau berdoa, firman, berlutut di bawah kaki Tuhan. Rendahkan hatimu. Saat kita bahaya di zona nyaman egosentris, lawan dengan memberi. Jangan semua ini uangku, hartaku, semua aku dan aku.
Harus kita lawan supaya kita ini tidak menjadi orang yang egosentris dengan memberi. Bahaya tinggal di zona nyaman. Kita menjadi tidak sehat secara rohani. Apa yang harus kita lakukan? Lawan dengan kita melakukan pergerakan. Melayani Tuhan, melayani sesama. Kan Tuhan mengatakan, kalau kamu memberi tumpangan atau memberi air kepada orang yang paling hina, kamu tuh sebetulnya melayani atau memberi untuk saya. Saat kita melayani sesama, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Fokus kita harus kita lihat, saya ini melakukan ini karena saya melayani Tuhan. Bukan saya mau melayani orang, terlihat hebat di mata orang, bukan. Tetapi saya mau melakukan ini karena saya mau melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, fokus kita melayani Tuhan, itu akan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau kita melayani orang yang kita layani terus membuat kita sakit hati, kecewa kita. Makanya pikiran ini harus dirubah supaya kita punya paradigma yang baik. Saya melayani, saya besuk, saya mendoakan orang. Itu karena saya melayani untuk Tuhan. Saya yakin pada saat kita melayani Tuhan, Dia melihat kita anak-anak yang taat, anak-anak hamba-hamba yang rajin. Dia pasti akan memberkati dan melindungi kita. Berkat Tuhan, rest daripada Tuhan, perlindungan Tuhan yang membuat kita kuat. Pada saat masalah itu datang, kita tidak tahu kapan masalah itu datang. Apa itu masalahnya kita tidak tahu. Kita sudah kuat. Kita tetap bisa berdiri karena Tuhan yang melindungi kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu, bagaikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, jadilah sesuai rencanamu. Kita ulangi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, jadilah sesuai rencana. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Namamu bagaikan bejana, bagaikan bejana
bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan aku. Mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Katakanmu, katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan, memuliakan nama-Mu. Kami tidak mau hidup dalam zona nyaman. Kami mau hidup kami memuliakan Engkau, Tuhan. Kami mau terus datang kepada Engkau dalam kerendahan hati. Kami tidak mau menjadi orang yang sombong yang Engkau akan lawan, Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami dalam doa dan firman. Sebagai tanda kami butuh Engkau. Kami tidak mau mengandalkan apa yang kami punya. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Sebagai gunung batu kami yang tidak tergoyahkan. Kami tidak mau menjadi orang yang egosentris. Kami mau belajar Tuhan untuk mengalahkan dengan kami memberi. Memberi, memiliki hati yang memberi, apakah itu waktu, tenaga, uang, pikiran. Tidak semuanya untuk diri kami sendiri, tapi kami juga memikirkan orang lain. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak sehat secara rohani. Kami mau terus bergerak supaya rohani kami sehat. Kami mau melayani Tuhan, terus melayani Tuhan dengan melayani sesama kami sampai Kau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mungkin itu menegur kami, menguatkan kami. Kiranya firman ini boleh masuk dalam hati kami. Bukan kami pintar untuk mengingat, tetapi kami pintar untuk melakukan. Supaya Engkau tidak menilai kami sebagai orang yang menipu diri kami sendiri, karena kami tidak melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berbicara dalam hidup kami, terus mengingatkan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, firman-Mu terus Kau ingatkan dalam hidup kami. Dan beri kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, Engkau baik. Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya persilakan untuk petugas boleh maju ke depan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Tini akan berdoa untuk persembahan. Haleluya, haleluya Ya Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapak, Terima terima kasih kasih. Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan, untuk memberikan persembahan Tuhan, berapapun yang kami punya Tuhan, tapi Engkau yang menguduskannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam tangan kuasa-Mu Engkau memberkati imamat yang menjalankannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awalnya hingga pada akhirnya, dan Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami, menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Teruslah hadir dalam hidup kami, teruslah berkuasa atas hidup kami, supaya hidup kami terus pulih sesuai dengan apa yang Kau mau. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak seberuntung kami, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Partiah, kami berdoa untuk Ibu Milka, kami berdoa untuk Ibu Sum, kami berdoa untuk Bapak Hendra dan Ibu Yuli. Hamba-Mu tidak bisa berada di tempat mereka masing-masing, tetapi hamba-Mu yakin Engkau bisa menjangkau mereka. Dan hamba-Mu yakin pada saat ini tangan kasih-Mu Tuhan menjamah mereka, menguatkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang baru, ada kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh melayani Engkau, ada semangat yang baru, sehingga mereka terus boleh melayani Engkau sampai pada Engkau datang menjemput kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Arif Budiono yang melakukan pelayanan di tempat lain. Tuhan, kiranya Engkau mau beserta dengan hamba-Mu ini, tibakan kembali di Temanggung juga dengan tubuh yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita. Kami berdoa untuk seluruh pengurus di tempat ini, Tuhan berikan kesatuan supaya boleh bergandeng tangan memajukan kerajaan Tuhan melalui tempat ini. Tuhan berikan kami hati yang rendah untuk kami boleh terus menganggap orang lain lebih penting daripada kami. Kami boleh melayani sesama seperti kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya malaikat Tuhan menyertai perjalanan kami. Dijauhkan kami dari mara petaka, bahaya, kecelakaan, roh maut. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu sempurna atas kami semua. Dijauhkan dari virus, bakteri, penyakit apapun yang ingin mengganggu kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yakin Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Sebentar kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu yakin Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami. Tuhan sudah menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera.
dari sekarang sampai Kau datang menjemput kami. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah kandunganmu. Apa yang Kau lakukan Tuhan buat berhasil. Selalu melekat kepada Tuhan sebagai sumber dari segalanya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.